Sebelumnya akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gedung Bukit 1, yang kelima penyampaian materi diseminasi tentang budaya positif, yang keenam refleksi, yang ketujuh penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita mulai. Pembukaan akan kami lakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada Bapak yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu semua peserta kami mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang keempat adalah sambutan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Bukit 1. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi beberapa kenikmatan kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi guru penggerak beliau Ibu Fitri Widyastuti. Yang kedua, kami selaku yang mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sekarang tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya, atas kerjasamanya untuk kelancaran acara beliau Ibu Fitri Widyastuti. Yang ketiga, marilah acara ini kita ikuti dengan sungguh-sungguh, semangat, dan senang hati agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kepentingan kita bersama, terutama untuk kepentingan beliau Ibu Fitri Widyastuti. Atas kerawuannya kami ucapkan terima kasih, tidak usah panjang lebar. Acara ini agar berjalan dengan lancar, mari kita dukung, kita ikuti agar bermanfaat. Begitu. Kiranya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan dukungannya, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi pemateri pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah inti acara pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak Ibu Fitri Widyastuti SPD, diseminasi tentang budaya positif. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kedung Bukit 1 dan yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SD Negeri Kedung Bukit 1 maupun dari SD Negeri Kedung Bukit 3 yang telah datang di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, sempat dan dalam keadaan kuat iman ya Bapak Ibu. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi penolong kita, pemberi syafaat kita di nanti yaumul akhir. Selanjutnya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 bersama saya Fitri Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 9. Semoga dari awal acara hingga akhir nanti semuanya berjalan dengan lancar, kemudian memberikan manfaat bagi saya terutama dan Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan materi ini sebenarnya. Hanya mungkin istilahnya saja yang berbeda nih Bapak Ibu. Jadi di dalam lingkungan pembelajaran kita sudah sering sekali
mempraktikkan atau mengaplikasikan budaya positif, hanya saja istilahnya berbeda, begitu. Ya, ini Bapak, jadi dalam proses pendidikan guru penggerak dengan fasilitator saya yaitu Bapak Nobial Hadi, kemudian pengajar praktik saya adalah Ani Nur Hayani, dan saya sendiri adalah Fitri Widya Stuti. Selama kurang lebih 2 bulan ini saya sudah mempelajari beberapa modul Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian dilanjut dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2, kemudian visi guru penggerak di modul 1.3 dan modul 1.4 tentang budaya positif, yang hari ini nanti kita akan bahas bersama, kita kupas bersama sehingga kita dapat memahaminya dengan mendalam seperti itu. Ya, jadi dalam budaya positif Bapak Ibu ada beberapa submateri. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita sudah mengalaminya atau kita sudah melakukannya dalam pembelajaran, hanya kadang istilahnya saja yang berbeda seperti itu. Jadi disiplin positif artinya kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah yang membawa anak menjadi anak yang berkarakter, yang memiliki budi pekerti yang luhur seperti itu. Jadi dalam materi ini bagaimana kita memahami disiplin positif itu dapat diterapkan dengan maksimal di dalam lingkungan pendidikan, khususnya kita di sekolah dasar seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk lebih dalam, Bapak Ibu, ini ada sedikit pembuka. Jadi kebetulan judulnya juga cobalah buka. Saya minta untuk perwakilan berpasangan Bapak Ibu. Jadi bisa 3 pasang. Nanti silakan maju ya. Wah, monggo Bu Yani dengan siapa Bu? Ya, dengan Bu Purwante. Terus Bu Endah dengan Bu Pur juga. Pak Sugiman dengan Pak Narti. Monggo. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini di dalam cobalah buka. Kita menggunakan kepalan tangan salah satu. Jadi di dalam kepalan ini kita ibaratkan di dalamnya tuh ada sesuatu yang sangat berharga yang orang lain pun tidak boleh menyentuh bahkan membukanya. Jadi bagaimana jenengan yang mempunyai ini sesuatu di kepalanya mempertahankan biar tidak terbuka, atau bahkan boleh membukanya tapi dengan alasan tertentu atau tujuan tertentu. Seperti itu ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi salah satu saja yang mengepal, satunya mempengaruhi. Mempengaruhinya boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh menggelitik, boleh memarahi bahkan tapi jangan sampai marah beneran Bapak Ibu. Ini hanya permainan. Bisa dimulai Bapak Ibu? Sudah paham ya, waktunya 30 detik saja. Nanti kalau kurang boleh bergantian. Saya hitung ketiga, dimulai 1, 2, 3, monggo. Siapa yang sudah kalau memang untuk saya serahkan, tapi jangan dulu ya. Semoga neneknya lekas sembuh. Ada yang dibuka. Oke, yang pertama tidak menginginkan untuk dibuka. Coba kita lihat yang ketiga. Oh ya, akhirnya dibuka tapi dengan kesepakatan. Oh ya, terima kasih Bu. Silakan kembalikan waktunya. Sebentar. Mungkin saya konfirmasi sedikit ya. Tadi ada yang tidak sama sekali tidak mau membuka. Yang kedua, ada yang membuka tapi dengan alasan tertentu. Nanti kita konfirmasi. Yang ketiga, awalnya tidak boleh, tapi ternyata setelah ada obrolan tertentu
akhirnya dibuka. Mari kita cek satu persatu, mungkin dari yang ketiga. Siapa dari Bubur atau kenapa Bu tadi akhirnya ingin membuka Bu? Awalnya kan tidak mau membuka. Ya, karena itu tadi dari Bu Indah kepingin tahu apa yang saya pegang. Tapi karena barang ini sangat berharga, saya boleh nanti akan saya buka, tapi dengan syarat karena itu adalah barang yang berharga. Dia menginginkan barang yang saya pegang. Saya itu punya syarat, gitu. Syaratnya saya kalau karena ini barang berharga akan saya kasihkan dengan syarat saya nanti kalau itu saya kasihkan, saya pengen dia ngajak ke wisata berlibur ya, karena saya pengen belum pernah ke Lombok, saya menginginkan wisata ke Lombok karena dia menawari apa mau saya nanti kalau ini dibuka dia mau memberikan apa saja. Itu Bu, terima kasih. Luar biasa ya, pasti ada alasannya, beri tepuk tangan ya. Setiap keputusan pasti ada alasannya ya. Jadi tadi boleh dibuka, awalnya tidak boleh tadi, tapi akhirnya boleh ya karena ada kesepakatan tertentu atau keputusan tertentu. Nah sekarang saya pengen tahu yang tadi pertama, kakak nggak boleh. Tadi Pak Sudiman sama Pak Nardi, kenapa Pak kira-kira tidak boleh Pak? Terima kasih. Karena ini kita memegang buah yang sangat menggiurkan, padahal itu beracun. Nanti kalau setelah tahu, barangkali nanti akan kecewa, karena itu memang tidak boleh dimakan. Saya kira itu. Oh ya, berarti alasannya Pak Sudiman karena yang dipegang itu membahayakan orang lain. Jadi tidak boleh, dengan apapun alasannya tidak boleh dibuka. Nah, itu sangat mulia sekali ya. Oke, terima kasih Pak Man, boleh tepuk tangan untuk Pak Man Bapak Ibu. Selanjutnya terakhir nih. Iya, tadi iya. Tapi dengan kayaknya alasannya sangat apa tadi? Sangat mulia. Monggo Bu Boy atau Bu Yati. Terima kasih. Saya tadi memegang sekeping emas. Itu barang berharga bagi saya, sangat berharga bahkan karena saya belum pernah memilikinya. Namun Gugur menginginkan dan ingin tahu isinya. Saya jawab sekeping emas. Tapi beliau membutuhkan untuk biaya perawatan neneknya yang lagi sakit. Dengan ikhlas saya berikan asal betul-betul untuk neneknya yang lagi sakit. Semoga dapat menolong jiwanya. Terima kasih. Ya tepuk tangan dulu Bu. Wah ini mulia, sangat mulia ya. Boleh dibuka asalkan dimanfaatkan dengan baik. Matur Ibu. Ya terima kasih atas partisipasinya tadi. Ya jadi dari permainan ini kita dapat mengambil pelajaran. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kontrolnya memang dari diri kita sendiri. Ya, teori kontrol dari Dr. William Blaser, ya, seorang psikiater dan pendidik dalam teori kontrol yang kemudian berkembang Bapak Ibu dan dinamakan sebagai choice theory, ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, baik bisa Bapak Ibu amati. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Ini yang harus dia ya miskonsepsinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, Dr. William Blaser itu mencoba meluruskan miskonsepsi 1-4 ini yang mungkin sering sekali kita temui ya, di dalam lingkungan kita, khususnya di lingkungan pendidikan.
Selanjutnya, ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, yang biasa kita lakukan adalah mungkin secara sadar maupun tidak kita sadari itu adalah stimulus respon Bapak Ibu. Jadi kita mencoba untuk mengubahnya ke teori kontrol. Jadi tadi yang kita bahas adalah tentang disiplin positif, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan rasa percaya diri. Jadi disiplin positif tadi merupakan upaya kita sebagai pendidik, sebagai fasilitator anak, sebagai pamong anak, bagaimana cara kita menebalkan karakter mereka melalui disiplin positif. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Di antaranya adalah kalau stimulus respon itu realitas kebutuhannya kita sama, jadi dianggap sama. Tetapi berbeda dengan teori kontrol, realitas atau kebutuhannya berbeda. Jadi antara individu satu dengan individu yang lain itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini memukul rata ini, dipodokai semua, disamakan semua. Kemudian berbeda dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi dari dua pernyataan ini sudah ada gambaran perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa orang agar sama dengan kita. Itu ciri dari stimulus respon. Berbeda dengan teori kontrol. Teori kontrol kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksakan apa yang kita inginkan kepada orang lain. Itu nih. Dari ketiga pernyataan ini sudah terlihat perbedaannya ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan saja. Ya, ini Ki Hajar Dewantara ya, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi berusaha untuk memfasilitasi peserta didik dengan beragam keadaannya ya, karakteristiknya untuk menjadi manusia yang merdeka seperti itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi Bapak Ibu sejalan dengan Jan Gassen ya dalam bukunya Instructing School Discipline. Dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi dengan kata lain, seseorang itu yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bisa kita simpulkan orang yang disiplin itu pasti punya tanggung jawab di dalam dirinya yang harus dilakukan terhadap tindakan yang mereka lakukan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi tidak kita berusaha mendisiplinkan, jadi anak tidak ada dari dirinya kemauan untuk mendisiplinkan diri, tapi kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dari diri, bukan ekstrinsik. Jadi kemauannya murni dari diri mereka, tidak dari luar, bahkan ketaksaan dari luar seperti itu. Ya, ini beberapa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Jadi kalau di lingkungan kita tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila ya. Kalau di institusi yang lain itu ada IPO,
kemudian 9 pilar karakter petunjuk seumur hidup. The 7 essential virtues telah diadopsi atau telah diterapkan di beberapa institusi ya. Kalau kita di negeri pastilah tidak asing lagi dengan profil belajar Pancasila ya. Nah ini selanjutnya. Nah ini dia profil pelajar Pancasila. Sekedar merefresh ingatan kita, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, jadi keenam nilai ini terus kita gaungkan, terus kita coba untuk diterapkan dalam proses pembelajaran kita. Makan nggih? Lanjut. Ya, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau dan restitusi. Ya, Bapak Ibu, Dian Gosen dalam bukunya Restarting School. Jadi orang itu bertindak disiplin karena untuk menghindari hukuman. Ya. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini sering, bahkan saya secara pribadi mungkin sering melakukannya, memberikan reward kepada anak-anak dan efeknya ketika kita selanjutnya atau setelahnya tidak memberi reward, anak-anak akan menagih itu. Ya. Ketiga, Bu. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah ini saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru semuanya untuk bagaimana dengan peristiwa ini. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap tepat waktu? Jadi selama ini kan kita bekerja sebagai pengajar, itu pasti ada peraturan yang harus kita patuhi. Tetapi jika apabila ada peristiwa seperti ini, kejadian seperti ini, jadi tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita, gitu. Apakah kita akan tetap datang tepat waktu? Sama? Oke, monggo kita bersih boleh. Nanti kita coba bersama. Sudah? Tidak terjadi seperti itu, tapi kita berada di sini. Oke, kita mulai bahas satu persatu ya. Cepat saja. Yang pertama ini. Saya bacakan, izin membacakan. KBM tidak berjalan lancar dan hasil tidak dapat maksimal. Guru seenaknya sendiri, betul ya? Kurang lebih betul seperti ini. Dampak murid akan tidak dapat dikendalikan. Siswa semakin lebih liar dan tidak terarah, seenaknya sendiri. Ini betul ya? Tidak ada yang salah. Ini kan kita berandai-andai Bapak Ibu. Terus yang kedua, ya saya akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid karena itu sudah tanggung jawab kita sebagai guru dan melatih diri kita sendiri untuk disiplin agar anak-anak kita juga akan mengikuti kita atau meniru kita untuk disiplin. Wah ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Oh, ini kan mulia sekali hatinya ya. Nah, perlu kita contoh ya Bapak Ibu ya, teladan baik ini. Selanjutnya, ya saya akan datang tepat waktu karena untuk memberikan contoh disiplin kepada anak didik kita. Betul ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kalau tidak ada teladan dari kita juga cuma kita ngandani saja, tapi kita tidak meneladani, ya, memberi teladan bagi mereka juga tidak akan maksimal. Seperti itu ya? Ya, bagus ini, mantap. Selanjutnya, ya karena seorang guru harus menjadi contoh murid-murid untuk selalu menerapkan hidup disiplin, memberi contoh yang baik. Betul, tadi
sama dengan yang sebelumnya, kita harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Seperti itu nggih. Lanjut. Walaupun tidak ada peraturan, tidak ada teguran, tidak ada yang memuji, saya akan tetap datang tepat waktu. Karena tugas kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Guru digugu lan selalu ditiru. Ya, betul sekali. Ini istilah Jawa yang sangat luar biasa maknanya ya Bapak Ibu. Jadi tetap walaupun nggak dinilai, nggak ditegur, kita tetap melaksanakan sesuai dengan tugas kita. Yang selanjutnya, iya, karena adanya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas utama kita sebagai guru, yaitu mengajar. Apabila kita datang terlambat akan mengurangi hak anak dalam mendapatkan pembelajaran. Wah, ini luar biasa ini. Ada hak, ada kewajiban ya Bapak Ibu. Jadi tidak selalu menuntut hak ya Bapak Ibu. Ya, karena akan mendidik dan memberi contoh kepada murid-murid. Dan juga karena kewajiban dan tugas kita sebagai pendidik. Ya, jadi teladan dan memang juga tugas kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada penilaian maupun tidak, ya tidak masalah gitu ya. Kita tetap melakukan sesuai tugas kita. Selanjutnya, kalau tidak ada peraturan di sekolah, maka kita akan sesuka hati dan tidak ada disiplin diri. Kita tidak bisa memberi contoh kepada anak didik. Oh, ya. Oke, ini ya realistis ya. Kita tidak bisa memberi contoh kepada anak didik ya. Intinya tetap harus ada peraturan seperti itu kan menurut ini. Selanjutnya, peraturan itu penting karena sebagai guru itu untuk contoh bagi murid. Sedangkan murid harus disiplin dan tepat waktu. Jadi ketika gurunya sudah tepat waktu, sudah teladannya yang baik, pasti murid juga akan mengikuti. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ya, karena tanpa ada peraturan itu pun sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai guru ya. Pokoknya tetap pada jalur yang seharusnya gitu ya Bu. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua ya Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah, masih beberapa lagi ya. Boleh nanti dituliskan lagi ya Bapak Ibu. Diamati dulu. Nah, ini kita mengamati beberapa peristiwa. Apakah tadi melakukan itu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan? Nah, aku percaya, pokoknya aku melakukan ini karena aku tidak mau dihukum. Aku tidak mau tidak nyaman. Jadi menghindari itu. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau hadiah, penghargaan. Nah, aku melakukannya itu karena nanti aku akan mendapatkan hadiah atau imbalan. Apakah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi aku melakukannya itu tidak karena dikasih hadiah, tidak karena dihukum, ya karena kesadaran diri, menghargai diri sendiri. Soalnya tadi boleh disampaikan Pak. Yang pertama tadi saya ulangi. Yang pertama tadi karena menghindari hukuman. Yang kedua karena ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Nah, yang ketiga karena dia menghargai diri sendiri, jadi dia tetap jadi perilaku yang dia lakukan itu dasarnya karena aku nanti dihukum, jadi aku akan melakukan itu. Mungkin ditempel di meja masing-masing saja dulu, nanti biar saya yang berdiri. Saya mulai dari, ya maaf Ibu, saya izin membacakan motivasi ke-1 untuk menjadi orang atau diri sendiri, ya untuk terhindar dari hukuman atau menghindari hukuman, ya ada kok ya Bu, seperti ini ada ya, banyak bahkan ya Bu. Oke, yang kedua, ini yang kedua juga karena anak-anak akan lebih bersemangat dan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tugas agar mendapatkan reward yang dijanjikan ya. Ini memang
ini sangat real sekali ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sangat senang kalau dikasih hadiah, ya. Tapi selanjutnya, ya yang ke-1 berarti ke-1 itu karena menghindari hukuman ya, ya Pak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, ini juga sama dengan pendapat sebelumnya. Terus yang ini motivasinya yang kedua mendapat imbalan. Nah ini banyak ya yang suka, anak-anak itu pasti suka kalau diberikan imbalan, pasti semangat. Oke. Terima kasih. Selanjutnya dari ini. Oke, ini motivasi yang kedua ya, anak-anak bersemangat belajar bila mendapat imbalan. Betul sekali, semangat dan bersih. Selanjutnya, saya sering memberikan motivasi disiplin. Anak selalu menghindar karena hukuman ya. Jadi yang ke-1 nggih, Ibu ini nggih. Berarti motivasinya 1 dan 2. Oh iya. Jadi ya, apa Bu? Kalau ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Tadi banyak ya yang menyampaikan ini ya. Selanjutnya yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain karena cara-cara ini anak-anak antusias sekali mendapatkan hadiah. Betul ya. Jadi memang betul Bapak Ibu, saya juga mengalami di kelas. Jadi ketika anak diberikan imbalan hadiah itu mereka akan lebih semangat. Tetapi ada tetapinya juga ini. Iya, nanti kalau selanjutnya dengan kegiatan yang sama saya tidak memberikan imbalan, mereka akan menagih. Nah itu mungkin efek itu yang mungkin kelemahannya ya, kelemahan dari reward tadi. Kalau hukuman pasti selain membuat anak tidak nyaman, mungkin bahkan sakit hati, ya kan? Dan itu nanti juga efeknya juga panjang. Anak jadi tidak menyukai kita bisa jadi. Nah, melihat kita sedikit saja sudah ketakutan. Nah sampai seperti itu efek dari hukuman. Nah yang ketiga tidak ada memilih yang ketiga. Anak-anak belum ya. Jadi ya mungkin dari kita dari pendidik mencoba untuk memunculkan yang ketiga. Jadi mereka sendiri yang menginginkan itu. Jadi kebutuhan mereka bukan paksaan kita. Bahkan ini kita memberikan imbalan atau hadiah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya Pak. Ini mungkin disampaikan saja secara lisan, bisa dibaca. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Jadi selama ini sudah menerapkan disiplin yang seperti apa kepada anak untuk membiasakan mereka menjadi anak yang disiplin. Kira-kira strategi apa yang Bapak Ibu lakukan? 1 boleh, banyak juga lebih baik, atau bahkan yang sudah berjalan, sudah menjadi kebiasaan juga bisa disampaikan. Ini langsung saja mungkin bisa disampaikan. Oke. Terima kasih. Pembiasaan yang disiplin positif di SD Negeri Kedung Bet 1 telah dimulai. Membiasakan setiap bertemu dengan guru bersalaman atau 5S, dan setiap memulai dan mengakhiri pekerjaan berdoa. Terima kasih. Ya, jadi 5S ya Bapak Ibu sudah diterapkan di SD Kedung Bet 1 dan alhamdulillah juga dampaknya baik terhadap anak-anak ya. Jadi mereka sudah mulai terbiasa dengan 5S dan berdoa, baik sudah Bapak Ibu gurunya sudah hadir maupun belum, sudah langsung berdoa dengan teratur seperti itu. Jadi alhamdulillah strateginya juga dari Bapak Ibu guru juga harus konsisten ya. Jadi kalau sudah pembiasaannya sudah bagus, tapi karena kita sebagai fasilitatornya kurang konsisten melakukannya, jadi nanti dampaknya juga kurang baik. Nah ini ada sebuah peristiwa lagi Bapak Ibu. Jadi ada seorang anak bernama Iva.
itu menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri karena merasa sudah menguasai atau menggambar di buku pelajarannya. Terus pada saat guru matematikanya, Pak Seno namanya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup karena mungkin terkaget ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab karena terkaget tadi. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu. Kemudian malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira ini Pak. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakannya Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kira-kira mengapa tidak setuju? Karena membuat siswa Iva semakin malu atau dipermalukan. ya, membuat Iva itu semakin malu. Dia sudah kaget tadi, efek kaget tadi, bicaranya jadi tergagap-gagap, temannya tertawa, semakin menertawakan dengan ditambahi Pak Seno menyuruhnya ke depan untuk dihukum atau menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Nah, ini tidak setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Iva, kan tidak sengaja dia merasa sudah bisa dan disuruh berdiri di depan kelas, kemudian dicolek hidungnya, kan tidak sesuai dengan perbuatan. Harusnya suruh memperbaiki, jangan sampai mengabaikan penjelasan guru walaupun dia sudah merasa bisa. Ya. Jadi salah satu ciri dari hukuman itu ya, jadi tidak logis hukuman yang diberikan atau perlakuan yang diberikan itu tidak masuk akal gitu. Iva itu tidak mendengarkan karena dia sudah merasa menguasai, tapi tidak dengan kemudian disuruh maju ke depan, kemudian menunjuk hidungnya, pada akhirnya teman-temannya menertawakannya. Nah, itu akan mempengaruhi mental Iva, dia akan menjadi lebih malu dan minder gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah termasuk sebuah hukuman. Lanjut. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 yang mungkin sudah sangat familiar di telinga kita semuanya adalah hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi mungkin saya juga baru mendengarnya ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak ini, baru saya mendengar istilah restitusi. Tapi sebenarnya mungkin sudah kita lakukan, hanya istilahnya berbeda gitu saja. Salah satu di antaranya perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, jika hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Seperti tadi ya, Iva disuruh maju ke depan, pastinya dia malu. Dan mungkin bahkan dia akan sakit hati karena peristiwa itu. Kemudian jika konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena dia mungkin sudah melakukan sesuatu dan itu ada konsekuensinya, jadi harus ditanggung. Tetapi jika restitusi itu merupakan pilihan, ya. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak-anak, bukan kita yang memutuskan, tetapi anak yang memilih untuk memperbaiki kesalahannya. Itu sebagian dari perbedaan ketiga dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kita sudah hukuman, konsekuensi, restitusi. Tapi di depan ini saya menampilkan peristiwa mungkin ya, yang mungkin kita sudah menemuinya di dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, kira-kira dari peristiwa ini apakah termasuk dalam hukuman atau termasuk dalam konsekuensi?
Bisa dituliskan di kertas Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan di Bapak Ibu, jadi kertasnya bisa untuk menuliskan beberapa. Ini, monggo. Ini anggap saja pertanyaan nomor 1. Silakan dipilih apakah termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Ya, yang kedua. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah selesai kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, ini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Sabun? Ya, mari kita bahas satu persatu. Nah, tadi ya Bu, nomor 1 ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena terlambat ke sekolah. Termasuknya konsekuensi ya. Ada yang menjadi hukuman? Oh, ya. Karena anak yang sudah menyadari, oh aku sudah melakukan kesalahan ini, berarti aku di sini. Jadi bukan guru yang memintanya. Selanjutnya, nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena tidak masuk akal gitu Pak Ibu ya. Karena kenapa harus mengelilingi lapangan basket 2 kali padahal dia kesalahannya terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ya, karena dia sudah berbuat ya dia harus menanggung konsekuensinya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, tidak masuk akal. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul, konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di jam 12 siang panas-panasnya hanya karena ngobrol dengan temannya. Nah, tidak masuk akal ya. Hukuman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Kasihan sekali ya. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 seperti tadi, hampir sama seperti Iva, karena Iva hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kok maaf, ini hukuman ya. Berdiri di depan kelas ya, masalah. Oke, lanjut Pak. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Selanjutnya, kehilangan 10 menit ya untuk mengerjakan tugas karena dia tertinggal pelajaran terlambat. Konsekuensi. Lanjut, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain ya, konsekuensi. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya. Maka ya berhubungan ya PJOK olahraga. Terlambat hadir 15 menit dan diminta ya. Lanjut, membersihkan WC sekolah karena makanan hukum. 2. Jadi Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan ini tadi mungkin sudah sedikit bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Ya, jadi kira-kira selama ini kita sering menghukum atau
tangannya juga. Iya, sering milih sendiri ya, berarti restitusi ya nanti. Lanjut, ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, nah ini tadi ya yang saya sampaikan, reward atau hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka sebenarnya itu tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, itu ya. Itulah efek dari penghargaan ya, dihukum oleh penghargaan. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang ketiga Bapak Ibu, restitusi. Nah, namanya sangat bagus ya. Seperti maknanya. jangan salah mengucapkan, nanti beda arti ya Bapak Ibu. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi tidak memaksakan anak untuk berbuat sesuatu, tapi memberikan pilihan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jika contoh tadi seperti Iva, kira-kira dia sudah malu, ditertawakan temannya satu kelas, kira-kira dia bisa kembali ke kelompok mereka tidak? Di kelas itu maksudnya. Nah, kemungkinan besar akan malas, bahkan tidak mau masuk kelas. Kemungkinan yang paling buruk benci sama gurunya nih. Jangan sampai nih Bapak Ibu ya. Nah, kita harus jadi guru yang terbaik. Selanjutnya, restitusi juga proses kolaboratif. Jadi bersama-sama untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi misalnya nih, anak-anak ada yang terlambat. Nah, kita mencobanya dengan penyelesaiannya dengan restitusi. Jadi kira-kira terlambat itu menguntungkan atau tidak untuk mereka. Nah, kira-kira yang dilanggar apa gitu, misalnya tanggung jawab atau disiplin. Nah, itu berarti kita hanya mengarahkan peserta didik ya Bapak Ibu. Jadi tidak mengontrol, bahkan memaksakan kehendak kita, kamu harus seperti ini, menyelesaikannya harus seperti ini. Tidak seperti itu untuk restitusi. Yang terakhir, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Ya, jadi tidak pasif. Anak-anak lebih aktif untuk memikirkan dirinya sendiri, kebaikan mereka, untuk memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Ya, jadi tidak dengan dihukum, atau ketika melakukan kebaikan diberikan hadiah, itu juga jangka panjangnya tidak efektif, tidak baik. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 yang sering kita lakukan saja, kira-kira yang mana ya? Bisa sekali ya bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya. Tidur di kelas contohnya ya, itu kan hal yang tidak seharusnya dilakukan di kelas. Ya, wajar ketika kita dihadapkan pada peristiwa itu, wajar langsung, kenapa kamu melakukan hal yang tidak seharusnya kamu tidak kamu lakukan. Nah, itu sering kita lihat di kelas nih Bapak Ibu. Oke, mungkin ada jawaban yang lain dari Bapak Ibu yang lebih menggambarkan ini loh, yang sering saya temui itu yang bagian ini, atau yang sering saya lakukan yang bagian ini. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Nah, mengingatkan murid Anda agar kesalahannya. Oh gitu, jadi kemarin kamu sudah melakukan ini, kenapa diulangi lagi? Ya, itu juga sering kita temui gitu. Betul. Sering sekali kita temui. Kemudian, apakah pernah ini? Ini yang terakhir nih, yang parah mungkin ya, mengkritik dan mendiamkannya. Kalau cara bahasa Jawanya ngenengke. Bagaimana kita mendiamkan gitu Bapak Ibu, kita setiap hari itu mengajar gitu.
ya. Nah, yang terakhir jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ya. Jadi dari poin 1 sampai 5 sangat mungkin terjadi di lingkungan kita ya. Tapi kita sebagai pendidik ya berusaha sebaik mungkin untuk selalu menjadi teladan yang baik gitu untuk anak-anak. Cirinya restitusi Bapak Ibu. Ya, ini banyak sekali ya. Tawaran bukan paksaan. Nah itu. Memperbaiki hubungan. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindak. Ini. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Dan terus cara yang paling baik. Nah, seperti yang disampaikan Dr. William Blazer, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, itu menurut Dr. William Blazer. Ya. Motivasi buat kita pribadi nih Bapak Ibu ya. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan, bukan mematahkan atau bahkan menjatuhkan, menyakiti bukan. Terima kasih Dr. William Blazer. Terus yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa dihakimi teman-temannya atau dimusuhi teman-temannya. Kembalikan karena dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang baik. Restitusi luar biasa nih Bapak Ibu ya. Kenapa nggak tahu dari dulu gitu ya? Setelah kita tadi membahas panjang lebar tentang restitusi, nah keyakinan kelas Bapak Ibu, atau yang kita sering sebut kesepakatan kelas. Oke, bisa juga perjanjian kelas sebelum kita melakukan kegiatan biasanya ya, atau bahkan itu untuk jangka panjang, untuk 1 semester. Oh iya, kontrak belajar. Nah, itu. Coba kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sih harus pakai helm? Menjaga keamanan. Keamanan. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ditangkap Pak Polisi. Oh iya, itu mungkin motivasi utama ya. Biar tidak ditangkap Pak Polisi. Ada lagi Bapak Ibu? Menaati peraturan lalu lintas. Kemudian melindungi kepala. Ada juga sekarang helm itu bentuknya cantik-cantik ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk bergaya juga. Nah itu keren. Iya, itu biasanya anak-anak muda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita yang penting sudah. Nah itu untuk keselamatan, keamanan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Menjaga kesehatan, kebersihan. Iya, kalau zaman dulu agar tidak terkena virus corona. Iya, itu secara nggak langsung kita menjaga kesehatan kita nih. Betul sekali. Oke, lanjut Pak. Nah, itu tadi jawabannya ya Bapak Ibu. Kita mengapa kok pakai helm? Ya untuk keselamatan. Jangan untuk bergaya-gaya, ya nggak apa-apa itu sebenarnya. Tapi fokus utamanya adalah keselamatan. Ya, boleh. Ini dituliskan saja, dituliskan jawabannya. Boleh tadi dibaliknya ya Bapak Ibu ya. Ada 9 pertanyaan kira-kira. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nah itu termasuk keamanan, keselamatan, tanggung jawab, atau nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu mencerminkan kembalikan barang ke tempatnya. Nah itu menggambarkan dari nilai-nilai apa? Apa tanggung jawab, keselamatan, atau keamanan? Tadi kalau tidak pakai helm kan berarti atas dasar keselamatan harus pakai helm. Nah kira-kira kalau kembalikan barang ke tempatnya itu untuk memenuhi nilai apa sih?
Apa keselamatan juga? Oke, nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Nah, 3 hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Artinya datang tidak terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Menggunakan, membeli, tidak boleh dipakai. Bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok dan masker. Berjalan di kelas dan koridor, maksudnya coba selanjutnya Pak. Nah, ini dia. Tak bocori Bu. Nih, kembalikan barang ke tempatnya, berarti dalam rangka bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, menghargai juga bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan komitmen. Ya bisa gitu. Dilarang melakukan kekerasan, nah, keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai atau menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok, kesehatan. Juga menghormati orang lain gitu Bapak Ibu ya. Nah, gunakan masker, kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatannya. Itu jadi kita dalam rangka mencari kalimat ini itu sudah mewakili nilai dari tanggung jawab. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Nah, ini mewakili nilai dari tanggung jawab. Kemudian dilarang melakukan kekerasan dalam rangka apa sih tujuannya? Ya, keamanan, saling menghormati. Seperti itu ya, lanjut. Nah, ini prosedur keyakinan sekolah. Nah, ini kebetulan saya sudah mencoba di kelas saya nih Bapak Ibu membuat atau menentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemarin kebetulan keyakinan kelasnya adalah tentang PR, karena di kelas saya itu banyak anak yang kurang tertib dalam pengerjaan PR gitu. Jadi pertama, pastinya ini mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat. Jadi kita hanya guru sebagai penampung saja. Oke, maunya anak terserah anak, pendapatnya bebas. Kemudian mencatat semua masukan dari murid tadi di papan tulis boleh, di kertas besar juga boleh. Nah, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasilnya. Jadi tidak terlalu kecil, terlihat anak-anak. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ya, tadi mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya nih, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, lebih positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Begitu. Jadi hindari kata-kata jangan, tidak. Nanti yang diingat hanya tidak, jangannya saja ya. Oke, betul Ibu. Meninjau kembali daftar curah pendapat. Jadi setelah dicatat semuanya, nanti kita tinjau ulang ya. Kemudian meninjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Ditinjau bersama dengan murid-murid hasilnya yang sudah ditulis di papan tulis maupun di kertas lebar tadi nih. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk gurunya. Jadi semua murid kalau di rumah saya, di kelas saya itu ada lembar itu tanda tangan saya, kemudian di bawahnya tanda tangan murid dari absen 1 sampai 28 seperti itu. Jadi sebenarnya juga hal baru untuk anak-anak, tapi coba saya terapkan dan mereka ya antusias. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, lanjut. Ini coba yuk. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, seperti tadi ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu?
Ada yang bisa disampaikan mungkin Bapak Ibu? Kira-kira kenapa sih Doni itu kok sering minta bekal makan siang mereka? Bertanya kepada anaknya. Ya, kenapa kok meminta bekal temannya bisa? Ya. Kemudian menurut saya kira-kira apa alasan Doni itu? Oh iya, bisa jadi ya di rumah bapak ibunya terlalu sibuk sendiri atau merantau. Iya, kurang perhatian. Nah, makanya di sekolah dia cari perhatian teman-temannya. Bisa juga nih bapak ibu. Nah, itu pertanyaan pemantiknya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia bapak ibu. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Lanjut. Nah, coba Bapak Ibu tuliskan lagi di lembar saja. Kurang pasti tadi ya. Ini ada 4 pertanyaan. Kira-kira pernyataan nih. Dari 4 pernyataan ini kira-kira masuk di kebutuhan apa yang belum terpenuhi gitu. Apakah kasih sayang atau penguasaan atau kesenangan? 1 sampai 4 tadi sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Tidak apa-apa kalau ada yang 2 jawaban yang sama, tidak apa-apa. Sudah Pak? Jadi Pak, sebenarnya apa? Yang Pertama, kesenangan, kesenangan ya. Yang kedua kasih sayang, penguasaan, ya. Yang keempat kalau tidak salah kasih sayang lagi. ya, ya. Coba lanjutannya Pak. Nah, oh ya, tadi ada tambahan 1 ya, maaf ya Bu, tidak tertampil. Oke, yang 5 itu bonus. Bonus ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku merasa diremehkan. Padahal aku bisa gitu. Oke. Jadi itu adalah apa ya, faktor yang melatar belakangi tindakan anak. Nah, ini restitusi lagi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini posisi kita Bapak Ibu di sekolah yang mungkin yang menggambarkan kita. Kira-kira posisi apa? Apakah kita itu, maaf ya, penghukum? Apakah kita itu pembuat merasa bersalah? Apa kita itu sebagai teman dengan murid kita? Nah, apa 4 pemantau? Nah, pemantau itu berarti, oh ini ada anak yang tidak sesuai aturan, nah, dipantau terus. Atau manajer gitu ya, manajer aja. Iya, kenapa Ibu kira-kira? Karena seorang guru tidak harus menghukum, tidak harus membuat siswa bersalah, tidak hanya memantau, tetapi dia membimbing, mengarahkan, memberi contoh. Begitu kira-kira. Terima kasih Bu Yatni. Yang dipilih Bu Yatni manajer. Oke, kita lihat selanjutnya Pak. Nah, ini penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman pemantau. Ini ada perbedaannya ya. Nah, ini nih, saya bacakan salah satunya ya. Yang pertama, kalau penghukum, nah itu biasanya menghardik, menunjuk, kamu salah. Terus menyakiti, menyindir. Nah ini saya nih yang sering menyindir, yang masih sering saya lakukan itu. Terus yang selanjutnya adalah berceramah, yang membuat merasa bersalah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian temannya, untuk sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau itu menghitung dan mengukur ya, jadi sesuatu atau tidak ini. Manajer mengajukan pertanyaan
ketika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, jadi kita tidak selalu kamu melakukan kesalahan, kamu harus melakukan ini karena kamu salah. Tidak selalu seperti itu. Jadi bisa dengan segitiga restitusi. Nah ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Cirinya ya mengajak anak untuk coro-coronya kalau bahasa Jawa itu bombongan dem dulu anaknya, biar mereka lebih terbuka bercerita gitu. Jadi mengidentifikasi, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Benar kamu tadi melakukan ini, nah tidak apa-apa. Nah, ada kata-kata yang lebih positif. Jadi tidak cenderung memojokkan anak. Oh kamu tidak mengerjakan PR, tidak apa-apa. Ada orang lain juga yang seperti kamu tidak mengerjakan PR. Tapi ada tindak lanjutnya. Nah, menanyakan keyakinan. Kira-kira apabila kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya disiplin tugas misalnya yang dilanggar. Nah, jika kamu melanggarnya, maka apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Gitu. Jadi kita hanya mengarahkan saja nih Bapak Ibu, hanya memfasilitasi saja. Selanjutnya, ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya Bapak Ibu. Jadi dari materi budaya positif kami diminta untuk membuat sebuah rancangan aksi nyata. Nah, ini yang saya angkat adalah siswa kelas 5 yang kurang tertib dalam mengerjakan PR. Jadi itu merupakan salah satu masalah yang sedikit dominan di kelas saya. Gitu. Jadi tujuannya siswa itu rajin mengerjakan PR. Terus tolak ukurnya, PR siswa dikerjakan dengan lengkap dan siswa dapat menjelaskan hasil pekerjaannya. Nah, tindakan apa saja yang saya lakukan? Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan, sudah saya cobakan di kelas saya, dan alhamdulillah cukup berhasil. Mungkin juga butuh pembiasaan karena buat anak-anak ini adalah mungkin pengalaman baru. Kemudian yang kedua, guru selalu menerapkan pembelajaran yang sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi setelah melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, saya tetap memberikan atau menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Guru melakukan pembelajaran dengan menerapkan 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi tetap memperhatikan kesenangan, penguasaan, rasa kasih sayang tadi. Guru tidak bertindak sebagai manajer dalam posisi kontrol di kelas. Jadi bertindak sebagai bukan tidak bertindak tapi bertindak sebagai manajer, bukan lagi sebagai pemantau, bukan lagi sebagai penghukum, teman maupun si pembuat merasa bersalah. Yang terakhir, apabila masih ada siswa yang tidak mengerjakan PR, nah itu tadi diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, dukungan yang dibutuhkan untuk memantau siswa bisa dibantu dengan buku penghubung. Nah, ini saya pernah mencoba Bapak. Nah, ini adalah kegiatan aksi nyata saya Bapak Ibu. Nah, pembiasaan seperti ini, seperti berbaris dulu di depan kelas, kemudian masuk kelas saling dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, itu juga pembiasaan itu Bapak Ibu. Jadi saya setiap pagi di jam pagi yang ada jadwal saya, kecuali olahraga nih, itu ada yang namanya sarapan pagi. Sarapannya adalah latihan soal matematika. Jadi anak-anak itu juga sudah mulai terbiasa dengan sarapan pagi itu. Jadi tadi saja yang kita terjejak upacara nih. Nah, saya pikir sudah nggak ada sarapan pagi. Ternyata ada anak yang mengingatkan. Nah, itu saya juga merasa udah terbiasa berarti. Lanjut. Nah, ini proses membuat keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Jadi saya tinjau dengan anak-anak, ditulis papan tulis. Ini adalah gambaran pendapatnya anak-anak semua menuliskan. Jadi kalian ingin meyakini apa tentang PR? Ini khususnya tentang PR. Nah, ini kalimat-kalimat positif. Jadi yang pertama itu kemudian diubah menjadi kalimat yang positif, dan setelah itu dituliskan di lembar. Saya tempel di dinding kelas saya dan ditandatangani seluruh warga kelas saya. Terus anak-anak dari absen 1 sampai 28. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami buat tentang PR ya. Jadi mungkin juga kurang lengkap, tapi itu berdasarkan pendapatnya anak-anak. Jadi saya hanya meninjau kembali dan mengumpulkan menampung saja.
Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencobanya di kelasnya masing-masing mungkin, atau apabila ingin tahu lebih banyak bisa nanti kita saling sharing di waktu yang lain seperti itu. Dan hari ini mungkin cukup dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas waktu yang diluangkan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari tentang budaya positif tadi memberikan manfaat untuk saya, untuk Bapak Ibu guru semua, dan dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup dari saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi diseminasi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri Widya Stuti Sarjana Pendidikan pada hari ini. Acara selanjutnya adalah refleksi. Kami di sini tidak membuka tanya jawab. Refleksi di sini kita hanya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan masukan yang positif. Isi untuk masukannya Bu Fitri. Sebutkan nama sekolah. Terima kasih atas waktunya. Kami merasa sangat berterima kasih karena adanya Bu Fitri yang telah berdiseminasi di hari ini, menambah wawasan kami. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak beliau, dan kami mohon hanya masukan saja. Bu Fitri lebih semangat dan lebih giat lagi. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses untuk berikutnya. Terima kasih. Ya, berikutnya. Kedua, sebutkan nama dulu ya dari sekolah. Mbak. Nama saya Rubini dari SD Kedung 1. Saya berterima kasih kepada Bu Fitri pada hari ini, sangat banyak memberikan sebuah pembelajaran bagi kita bagaimana cara-cara kita mengelola kelas, dan itu menjadi sebuah sebuah semangat kita bagaimana kita bisa menerapkan seperti tadi tentang bagaimana supaya anak-anak menjadi disiplin dalam mengerjakan PR tepat waktu, intinya menjadi yang lebih baik. Tentunya doa untuk Bu Fitri semoga sukses, tetap semangat, semoga lancar sampai di hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Untuk ini, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fitri karena telah memberikan pembelajaran yang bagus, yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menanggapi sedikit. Terima kasih Bu Yoni, khususnya Bu Por sama Bu Ruby atas masukan dan tanggapannya ya. Saya sendiri juga akan lebih semangat dalam melanjutkan program pendidikan guru penggerak saya, dan saya harap Bapak Ibu guru juga mengikuti jejak saya, menyusul di belakang saya, dan nantinya ikut berjuang bergabung untuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Jadi kita belajar untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui sebelumnya. Nanti akan banyak hal pengalaman baru di sana yang kita dapatkan ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya, atas masukannya, dan semuanya semoga menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semuanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Dapat kami simpulkan bahwa menumbuhkan disiplin positif diri yang merupakan budaya positif bisa dilakukan dengan mencari teori-teori yang tepat, sehingga nanti setelah tepat sesuai dengan sasaran
profil pelajar Pancasila itu semua akan bisa dilakukan dalam suasana merdeka belajar. Demikian bisa saya simpulkan, semua pemaparan dapat diterima untuk semua kemajuan. Bisa diterima pemaparannya? Terima kasih. Ya, acara selanjutnya adalah penutup. Kami sebagai pembawa acara banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Punduripun akan sukun kundur pinanggi malih rahayu wilujeng. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.